Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Alfiza. Kali ini saya akan membahas materi gelombang mengenai deformasi gelombang. Nah, di sini saya akan membahas pengertian gelombang, pengertian deformasi gelombang, jenis-jenis deformasi gelombang, dan breakwater. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian deformasi gelombang. Jadi, deformasi gelombang itu adalah perubahan karakteristik yang terjadi pada gelombang seperti tinggi, periode, arah, dan lainnya. Secara singkatnya itu, deformasi gelombang adalah perubahan karakteristik gelombang yang dipengaruhi beberapa faktor. Nanti deformasi gelombang itu menghasilkan refraksi, refleksi, difraksi, dan gelombang pecah. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu refraksi, refleksi, difraksi, dan gelombang pecah. Apa itu refraksi? Jadi refraksi adalah peristiwa pembelokan arah gelombang yang diakibatkan dari datangnya gelombang yang tidak tegak lurus terhadap pantai. Akibat dari arah datang gelombang yang tidak tegak lurus terhadap kontur dasar laut, maka ortogonal gelombang berbelok. Di sini saya mempunyai ilustrasi refraksi gelombang. Di sini kita dapat lihat ada shore atau pantai. Nah, ini adalah gelombang yang datang. Namun, karena gelombang yang datang itu tidak sejajar dengan garis pantai, maka ortogonal gelombangnya membelok. Nah, selanjutnya adalah refleksi gelombang. Jadi, refleksi gelombang itu proses gelombang yang dipantulkan oleh suatu rintangan. Selanjutnya ada difraksi. Jadi, difraksi itu adalah deformasi gelombang, yaitu pembelokan yang diakibatkan suatu rintangan. Dapat dilihat di sini ada rintangan, terjadi pembelokan pada gelombang. Selanjutnya ada gelombang pecah. Gelombang pecah itu adalah gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai yang mengalami perubahan bentuk diakibatkan dari perubahan kedalaman laut. Maka seiring perubahan kontur dasar laut, jadilah gelombang pecah. Kita bisa lihat yang pertama ada splinging breaker atau biasanya disebut dengan white water. Nah, dia tuh N-nya kurang dari 5. Nah, ada plunging breaker yang N-nya itu di antara 5 dan kurang dari 3,3. Nah, untuk surging breaker dan collapsing breaker, gelombang pecahnya itu R-nya lebih dari 3,3. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan bentuk dari gelombang pecahnya, yang dimana ini tuh nggak terlalu tinggi, tapi kalau mulai ke collapsing breaker itu dia kayak tinggi banget. Nah, selanjutnya itu ada breakwater. Nah, breakwater itu adalah bangunan yang dapat memecah gelombang sebagai cara untuk mengendalikan abrasi gelombang pada sebuah pelabuhan. Nah, fungsi dari breakwater ini adalah untuk melindungi garis pantai dari hamparan ombak atau gelombang dan mereduksi gelombang yang datang ke wilayah pantai. Nah, jadi breakwater ini tuh masih berhubungan sama deformasi gelombang. Kenapa? Dikarenakan deformasi gelombang itu biasanya terjadi karena adanya suatu rintangan. Mungkin kecuali di gelombang pecah ya. Kalau gelombang pecah kan dipengaruhi oleh kedalaman. Tapi kalau refraksi juga diakibatkan oleh arah datang gelombang. Tapi kalau kayak difraksi dan refleksi itu kan disebabkan oleh sebuah rintangan ya. Nah, breakwater ini bisa menjadi salah satu penyebab rintangan tersebut. Nah, breakwater ini tuh ada 2 jenis. Di sini bisa dilihat kalau jenis breakwater itu ada sambung pantai dan lepas pantai. Untuk breakwater sambung pantai ini biasanya itu fungsinya itu untuk melindungi wilayah pantai di sekitar pelabuhan. Sedangkan lepas pantai ini untuk melindungi pantai dari erosi pantai atau abrasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang deformasi gelombang dari saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.